Nah, selamat datang kembali gitu ya, sama Bapak. Jadi, di sini Bapak membuat sebuah catatan, semoga tidak membingungkan kalian setelah nonton video akuntansi PLU based on PMK 2020 gitu ya. Nah, di sini Bapak membuat catatan supaya lebih bisa memudahkan pemahaman kalian gitu ya. Jadi, ada beberapa catatan yang Bapak garis bawahi gitu ya, terkait pendapatan belanja. Yang pertama kan seperti kita ketahui bahwa bedanya dengan PMK 2020 dan 212 itu di 220 itu waktu kita mengerjakan SPP atau SP2 untuk belajar rupiah mulai itu kan akun pada buku besar kas masih ada piutang gitu ya, piutang pada akun atau piutang pada KPPN gitu ya. Nah ini di PMK 212 berubah jadi dibagikan ke entitas lain gitu ya. Itu juga satu pendapatan yang nanti kita bahas gitu ya. Lalu mencatat komitmen belanja, jadi kalau di PMK 2020 ada komitmen belanja gitu ya. Nah ini kalian perlu mencatat komitmen belanja saat transaksi dan membaliknya saat menerima tagihan gitu ya. Baik saat SPP, SP2, SP3B ataupun SP2B itu sesuai prosedur PMK 21 2019. Jadi mencatat komitmen belanja secara single entry gitu ya. Lalu yang ketiga tadi, buku besar kas mencatat saat dilakukan pengesahan. Jadi buku besar kas itu baru mencatat saat dilakukan pengesahan SP3B atau SP2B oleh KPPN ya. Dan saat diterima dan atau ada aliran kas keluar masuk pada satker PLU gitu ya. Lalu jurnal korolari gitu ya, jurnal korolari atau jurnal ikutan. Pada PMK 2020 ini, Bapak baca itu hanya terdapat pada buku besar aktual ya. Meskipun di halaman 1 itu ada juga buku besar kas saat pengesahan kas itu ya. Ya itu masih jadi ini ya. Jadi memang dari buku besar aktual karena tadi digunakan dalam rangka pengesahan kas dan bank BLU antaranya ya untuk pengesahan kas dan bank BLU lalu pengakuan pendapatan dari tipe rupiah murni dan pendefinisikan aset tetap dan sebagainya salah satu jurnal korolari. Jadi fungsi jurnal korolari ini yang perlu kita pahami adalah sebagai jurnal liputan atau pendamping pada transaksi yang mempengaruhi pendapatan dan belanja atau mempengaruhi laporan keuangan LRA dan neraca gitu ya. Jadi masih berhubungan dengan pendapatan dan belanja serta berhubungan dengan kas dan PLU gitu ya dan neraca gitu ya. Sehingga transaksi melibatkan akun real selain kas tadi ya bisa tetap disajikan dalam neraca dan di sisi lain komponen LRA seperti pendapatan belanja dan pembiayaan tetap dapat pula disajikan dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi jurnal korolari itu jiwanya yang historis ya nanti ada di pembahasan Bapak gitu ya. Nah, misal nih ya untuk jurnal korolari itu ya. Pada pengesahan transaksi penerimaan pendapatan LRA gitu ya. Kredit pada kas dan bank BLU yang belum disahkan, jadi itu ada di debit neraca gitu ya, pengeluaran neraca gitu ya. Maka diperlukan akun piutang yang fungsinya diantaranya untuk pengesahan kas belum disahkan atau reklasifikasi menuju kas dan bank BLU definitif gitu ya. Karena kalau bilang kita reklas itu biasanya di akhir gitu ya, di akhir laporan keuangan ya, kalau kan reklasifikasi itu. Ini kita mau reklas kas dan bank BLU nanti makin rumit gitu ya, makanya dilakukan saat yang sama itu. Disebut dari jurnal ikutan itu ya, korolari. Nah, pada transaksi BLU gitu ya, pada transaksi BLU saat terjadi pengesahan atau SP3B atau SP2B, maka akan dicatat pada buku besar akrual dan buku besar kas. Gitu ya. Pada pengesahan pendapatan, akun pada buku besar kas terdapat utang kepada kas dan bank BLU. Pada pendapatan XX kredit, jadi kan waktu pendapatan pengesahan pendapatan gitu ya. Akun pada buku besar kas kan terdapat utang pada kas dan bank BLU pendapatan XX kredit saat pengesahan pendapatan gitu ya. Sedangkan pada pengesahan belanja di Satker BLU, buku besar kas terdapat utang pada kas dan bank BLU kredit pada belanja 6X debit gitu ya. Jadi istilahnya
belanja pada kas bank BLU gitu di buku besar kasnya waktu pengurusan belanja. Dan waktu pendapatan pengurusan pendapatan di buku besar kas itu dari pendapatan XXX pada kas dan bank BLU. Terdapat akun utang dan piutang pada kas dan bank BLU ini mirip analogi pencatatan komitmen kita pada PMK 225 2016 gitu ya. Kalau kalian menyimak video Bapak dahulu ya di mengenai perbedaan PMK 212 2019 dan PMK 215 dan 225 itu antaranya tadi kalau saat DIPA jadi adanya utang dan piutang ini mirip analogi akan mengurangi utang dan piutang yang sebelumnya ada di DIPA. Nah, di PMK 225 itu saat terima DIPA itu dicatatnya di buku besar kas gitu ya. Berbeda dengan PMK 212 dan PMK 215. Di PMK 225 2016 itu catatnya di kas gitu ya. Jadi misal kita terima belanja dan pendapatan, maka piutang dari pun ada allotment belanja, mencatat anggaran belanja. Lalu ketika mencatat pendapatan, estimasi pendapatan pada utang pada kun. Nah, ini gitu ya, ini itu kan jadinya ketika direalisasikan kan dibalik gitu ya. Jadi belanja pada piutang dari kun gitu ya. Jadi belanja pada piutang dari kun. Jadi piutangnya otomatis makin kesini makin berkurang karena kan di jurnal anggaran kan berbasiskan tulisnya di besar kas gitu ya. Lalu pendapatan juga gitu. Ya, estimasi pendapatan pada utang pada kun. Di sini memang kan kalau waktu di video Bapak dahulu kan bilang ini ada yang berbeda ketika kita nyatet allotment belanja di kredit. Sedangkan kalau kita lihat PMK 215, 212 itu allotment belanja itu ya di debit gitu ya. Di debit. Karena dia tidak ditujukan untuk menyusun laporan keuangan. Sedangkan kalau ini kan kenapa di kredit? Karena nanti berhubungan dengan belanja dan pendapatan waktu direalisasikan. Jadi akan berkurang. Jadi sekarang berkebalikan itu ya. Jadi istilahnya nanti akan saling mendelete, ya, mengeliminasi gitu ya. Jadi kita tahu berapa jumlah anggaran, jumlah allotment belanja gitu ya, dan estimasi pendapatan yang dapat direalisasikan gitu ya. Nah itu. Maka dengan analogi yang sama, kalau misal dapat di DIPA LU gitu ya, maka dicatatnya saat mencatat pendapatan DIPA, maka estimasi pendapatan kan pada utang kepada kas BLU. Gitu ya. Jadi utang kepada kas BLU itu ya, kas dan bank BLU itu sudah direncanakan itu ya, dicatatkan di DIPA itu awal. Setelah ada pendapatan apa, nah itu ditulis mana utang kepada kas BLU gitu ya. Untuk yang pendapatan yang berasal dari BLU gitu ya, bukan dari rupiah murni APBN. Jadi mungkin ada dua gitu ya. Jadi akan ada dua bentuk pendapatan yang dialokasikan. Lalu berapa utang kepada kas BLU, berapa utang kepada kun gitu ya. Kemudian utang dari kas untuk allotment belanja, jadi untuk catat anggaran belanja, nah, piutang dari kas BLU berapa, piutang dari kun berapa, allotment belanjanya berapa, gitu ya. Jadi istilahnya analogi apa namanya, utang dan piutang gitu ya. Pada kas BLU itu berasal dari DIPA-nya gitu ya. Jadi dikonekkan ke DIPA-nya, jadi akan mengurangkan DIPA-nya gitu ya.
Nah, ini jurnal anggaran DIPA dicatat. Nah, ini dari jurnal anggaran DIPA dicatat pada buku besar kas pada PMK 225. Berbeda dengan PMK 212. Nah, kan 225 ini nanti yang mempengaruhi pada laporan keuangan. Sedangkan di PMK 212 kan tidak untuk apa? Laporan keuangan enggak, hanya dari sisi manajemen aja gitu ya. Maka ketika pendapatan dan belanja direalisasikan gitu ya, otomatis akan mengurangi akun jurnal anggaran DIPA, istilahnya gitu ya. Analoginya gitu. Dan juga analoginya sama nih, ketika misal kita melihat PMK 215/2013, kan pembayaran yang ditagihkan ke kas kuasa BUN atau KPPN Kun itu melibatkan akun piutang dari BUN ya, atau KPPN kredit pada belanja. Sedangkan penerimaan yang diterima langsung oleh Erkun melibatkan akun utang kepada KUN gitu ya, utang kepada KUN atau KPPN itu pada pendapatannya kredit gitu ya, utang dari KUN atau utang kepada KUN gitu ya. Nah, ini sudah disederhanakan di PMK 212 menjadi diterima dari entitas lain untuk pendapatan dan ditagihkan ke entitas lain untuk pengeluaran belanja gitu ya. Jadi kalian nggak perlu bingung konsepsi tadi utang dan piutang gitu ya. Utang dan piutang ini apa kok nggak kenapa kok nggak kas dan bank BLU pada utang itu supaya saling mengeliminir. Enggak, ini jadi utang dan piutang itu tapi koneknya sama DIPA-nya ya. Jadi nanti akan mengurangi gitu. Nanti kan dia koneknya kan ke LRA ya, kalau bagi Satker BLU sendiri. Sedangkan nanti akan berbeda nih kalau akan dikonsolidasikan di LAK gitu ya, karena mungkin jadi agak tidak sederhana gitu konsepnya. Nah, maka gitu ya, apakah di PMK 21 2019 terdapat jurnal ikutan atau korolari? Jawabannya ada gitu ya. Kalian 212 jurnal korolari itu ada di mana-mana itu ya. Di PMK terlalu juga ada, di PMK yang baru juga ada. Salah satunya ketika entitas akuntansi dan entitas laporan gitu ya, dan lembaga. Dan pada BA pun menggunakan jurnal transaksi transitoris gitu ya. Maka hal tersebut dinamakan jurnal ikutan atau jurnal korolari atau jurnal subsidiary ledger account gitu ya. Salah satu transaksi transitoris yang secara pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatannya ada pada entitas akuntansi atau laporan KL dan atau bagian anggaran. Misal dalam hal ini adalah transaksi UP gitu ya. Transaksi transitoris UP gitu contoh salah satunya. Nah, pada transaksi BLU yang melibatkan pengesahan kas atau terjadinya transaksi pengesahan pendapatan dan belanja secara periodik, Bapak melakukan simulasi gitu ya. Kalau kita lihat simulasinya di kebijakan di PMK 220 2016 sistem akuntansi BLU dan PMK 212 gitu ya, nasional akuntansi pemerintah pusat ya. Saat SP3B itu kita nyatet gitu ya, beban BLU expendable ya pada kas dan bank BLU gitu ya, yang belum disahkan saat SP3B. Nah, saat SP2B kan kita mencatat secara akrual dan besar kas itu saat disahkan oleh KPPN gitu ya. Maka ini kas dan bank BLU yang belum disahkan tadi pada kas dan bank BLU aset. Itu pula pada buku besar kas belanja barang pada kas dan bank BLU. Ini make sense ini, istilahnya masih masuk logis gitu ya. Saat disahkan oleh KPPN, maka kita akan mengakui kas dan bank BLU gitu ya. Senilai yang disahkan tadi ya. Karena buku besar akuralnya dan buku besar kasnya, maka KPPN juga mencatat gitu ya. KPPN akan mencatat nih saat SP2B, Exit BLU dan kuasa BLU mencatat akun kas dan bank BLU. Nama akunnya sama, kas dan bank BLU bukan bukan
utang pada kun atau piutang dari kun itu bukan pada itu bukan istilahnya apa namanya, tidak lagi ini ya, utang pada kun atau piutang dari kun gitu ya. Jadi tidak akan mencatat gitu ya. Jadi bukan piutang atau utang pada atau dari kun gitu ya. Jadi atau gini, atau piutang atau utang dari kas BLU, enggak. Jadi, ketika kas dan bank BLU, maka KPPN tidak akan dari kas dan BLU. Enggak piutang atau utang dari kas BLU. Kalau di MK 220 kan dia istilahnya nggak ada kas dan bank BLU persis gitu di besar kas gitu ya. Tapi kalau di MK 212 sudah disederhanakan, sudah dibenarkan gitu ya. Jadi kalau apa namanya, simulasikan, ini ada 2 simulasi gitu ya untuk belanja. Ini untuk yang sifatnya expendable dan satunya yang menghasilkan barang intracomptable gitu ya. Yang pertama, resim tagihan terverifikasi gitu ya. Jadi saat terima tagihan, maka bukan apa gitu ya, pada belanja yang masih harus dibayar. Lalu belanja yang masih harus dibayar pada kas dan bank BLU yang dimisahkan saat SP3B gitu ya. Jadi saat SP3B kita mulai bayar dari mana? Dari kas yang bank BLU yang belum disahkan. Sudah dibayar kan? Nah, kas yang belum disahkan tadi kita sahkan secara periodik KPPN pada kas dan bank BLU gitu ya. Nah, di saat tadi SP2B disebut pengesahan kas atau disebut korolari atau kita sebut dengan reklasifikasi, maka besar kas juga mencatat ya belanja exit pada kas dan bank BLU. Jadi sequelnya itu pas gitu ya. Jadi kita nyatet resim tagihan terverifikasi bukan pada belanja yang masih harus dibayar gitu ya. Lalu belanja yang masih harus dibayar pada tadi kas dan bank BLU yang belum disahkan, baru melakukan pengesahan kas gitu ya. Pengesahan atau reklasifikasi kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, ketika sudah disahkan oleh KPPN, maka besar kas juga mencatat belanja dan kas dan bank BLU-nya. Karena KPPN waktu nanti melakukan konsolidasi laka ya, itu akan mencatat kas dan bank BLU-nya, gitu ya, hubungannya itu. Nah, bagaimana untuk yang menghasilkan dari aset intrakom gitu ya? Maka persediaan aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister, ada utang yang belum diterima tagihannya, gitu ya. Bapak singkat IPBT gitu ya. Lalu utang yang belum diterima tagihannya tadi, ketika sudah terima resim tagihan tadi, kalau persediaan pada utang yang masih belum diterima tagihannya itu saat tadi diterimanya persediaan atau aset, namun belum terverifikasi, gitu ya. Namun belum terverifikasi apanya? Belum terverifikasi barangnya, konteks barangnya kan tagihannya, gitu ya. Nah, ketika tagihannya sudah terverifikasi, maka tadi utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar, gitu ya. Dan waktu SP3B tadi, belanja yang masih harus dibayar pada kas dan bank BLU yang belum disahkan, gitu ya. Jadi dibayar pakai itu belanja. Kemudian saat disahkan oleh KPPN kita, gitu ya, maka kas dan bank BLU yang belum disahkan tadi pada kas dan bank BLU dan pada buku besar kas dan belanja pada kas dan bank BLU. Nah, itu tadi disebut tadi SP2, pengesahan kas, korolari, klasifikasi gitu ya. Kemudian, selain tadi korolari yang untuk pengesahan kas gitu ya, juga ada korolari untuk pendefinisian aset di BMN tadi. Jadi,
persediaan atau aset tetap atau aset lainnya pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya itu di secara aktual. Itu untuk pencatatan belanja gitu ya. Nah, bagaimana pendapatan? Nah, untuk pendapatan gitu ya. Untuk pendapatan di PMK 212 kan, kas dan bank BLU pada PNBP BLU gitu ya. Disahkan oleh KPPM. Di buku besar kas juga nyatat kas dan bank BLU pada PNBP BLU. Kalau ini kan agak berbeda memang. Kalau di KPPN ada tadi kas dan bank BLU yang belum disahkan. Karena saat pendapatan masuk enggak tiba-tiba langsung kita ke pendapatan langsung kita lawankan dengan kas dan bank BLU gitu ya. Enggak bisa jadi harusnya kan kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan harusnya gitu ya. Sebetulnya gitu baru kas apa saat disahkan si kasnya itu kas yang bank BLU kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan gitu. Jadi kalau jurnal gitu ya saat SP3B maka kas dan bank BLU disahkan pada pendapatan PNBPU. Ini untuk pendapatan yang tanpa disertai hak tagih gitu ya. Kita membayar penerimaan gitu ya. Kemudian saat disahkan tadi oleh KPPN, jadi saat disahkan kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU disahkan dan mencatat pendapatan saat sudah disahkan kas dan bank BLU pada pendapatan PNBPU. Ini akan dicatat baik oleh KPPN maupun Satker BLU gitu ya. Nah itu. Ini dua akun ini gitu ya. Yang membuat apa ya? Yang memudahkan konsepsi kalian gitu ya sehingga kalian bisa paham sequelnya gimana sih untuk belanja dan pendapatan gitu ya. Kenapa kok dulunya timbul utang pada kas BLU atau tempat dari kas BLU gitu ya. Itu konsepsinya dari mana? Itu hubungannya dari mana? Itu tadi dari DIPA, lalu dari PMK terdahulu sebelum lahirnya PMK 212 ini yang menyempurnakan proses bisnis pendapatan dan belanja gitu ya. Sekian dari Bapak. Jadi semoga tidak menambah bingung. Yang penting kalian belajar dan pahami konsepsinya gitu ya mengenai value di mana tadi pengesahan pendapatan dan belanja itu dilakukan saat disahkan oleh KPPN. Maka kita akan mencatat tadi ya pendapatan dan belanja di buku besar kas gitu ya. Jadi kita jadi buku besar kas saat disahkan si kas dan bank BLU dari pendapatan dan belanja tadi ya. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan pahami konsepsinya.